Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iksan Alif selaku dosen mata kuliah pengampu. Perkenalkan, saya Reza Ardian, 2023-1066. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas diskusi satu kelompok pada pertemuan satu mata kuliah analisis data multivariat. Kita sudah masuk langsung ke sheet-nya, yaitu saat ini kita sedang membicarakan data survei motivasi karyawan yang berjudul Data Survei Motivasi Karyawan pada Kinerja dan Kepuasan pada bulan Januari 2023. Berikut terlampir data yang sudah terkumpul sebelumnya. Nah, terdapat 6 keterangan konversi dan pembobotan. Di antaranya yang pertama adalah konstruk, yaitu kategorinya 1 sangat rendah hingga 5 sangat tinggi. Lalu gender, yang pertama adalah 1 laki-laki dan 0 untuk perempuan. Lalu selanjutnya masa kerja untuk nomor 1 itu eh, kurang lebih 1 sampai 5 tahun hingga nomor 5 20 hingga lebih 25 tahun dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita memahami keterangan konversi dan pembobotannya, kita bisa langsung masuk ke soalnya. Soal yang pertama ialah analisalah data di samping berdasarkan sumber, pengorganisasian, sifat, waktu, dan tingkat pengukuran kuantitatif. Nah, kalau data ini merupakan data primer yang berasal dari survei langsung kepada responden, seperti judul yang terlampir di sini. Jadi data diambil langsung pada sampel-sampel yang terkait. Lalu kalau untuk pengorganisasian, data data motivasi, kinerja, dan kepuasan karyawan disusun dalam bentuk tabel yang terstruktur. Nih, terstruktur. Setiap baris pada tabel mewakili satu responden, sedangkan setiap kolom mewakili variabel penelitian yang diukur seperti konstruk motivasi dari M1 ini hingga M3. Konstruk kinerjanya adalah K1 hingga K3 dan seterusnya. Konstruk kepuasannya dari KP1 hingga KP5. 1 itu sangat rendah hingga 5 sangat tinggi. Lalu sifat data merupakan kuantitatif dikarenakan semua ini diubah menjadi angka. Nah, untuk waktunya merupakan cross-seksional karena dikumpulkan satu kali pada bulan Januari 2023 ini. Jadi karena keterangannya di sini bulan Januari, maka dia satu. Untuk tingkat pengukuran, nah pada data ini meliputi skala ordinal untuk motivasi, kinerja, kepuasan, hingga masa kerja. Sedangkan nominal digunakan pada variabel gender dan tipe pekerjaan ini. Antara dua ini. Baik, sekian untuk data nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ke data nomor 2. Nah, untuk di data nomor 2 ini merupakan tabel data perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 2022. Untuk komponennya di sini terdapat nama perusahaan, aset, size, ROA, dan ROI. Nah, untuk keterangannya, kalau dia nomor 1, ditandai dengan nomor 1, itu merupakan perusahaan manufaktur. Dan jika dia nomor 0, merupakan perusahaan
non-manufaktur. Untuk P1, P2 ini merupakan perusahaan satu, perusahaan dua, hingga seterusnya. Dan ini merupakan jumlah aset dan seterus sebagainya. Lalu di sini terdapat soal analisalah data di samping berdasarkan sumber, pengorganisasian, sifat waktu, dan tingkat pengukuran kuantitatif, sama seperti sebelumnya. Nah, pada tahun 2022, banyak perusahaan yang melakukan IPO. Informasi tentang IPO ini bukan hasil survei langsung, tapi diambil dari laporan yang sudah ada seperti laporan keuangan atau yang terpublish di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena itu datanya disebut data sekunder. Nah, lalu data ini disusun rapi dalam tabel, tiap baris mewakili satu responden ini. Nah, mewakili satu responden, satu perusahaan yang IPO pada tahun 2022. Sedangkan kolomnya berisi informasi seperti aset, size, hingga ROI. Kalau dilihat dari isinya, data ini merupakan campuran. Ada angka seperti ada keterangan seperti aset, ROA, ROI, size yang bersifat kuantitatif. Ada juga kategori seperti ukuran perusahaan, ini size, nih, dan jenis industri yang bersifat kualitatif. Nih, jenis industri ya, size. Lalu dari sisi waktu, ini adalah data cross-seksional sama seperti tadi karena hanya menggambarkan keadaan pada satu periode saja yaitu tahun 2022. Untuk skala pengukurannya, untuk skala pengukuran aset, ROA, dan ROI masuk dalam skala rasio. Nih, rasio. Sedangkan untuk ukuran perusahaan dan kategori industri termasuk nominal ini. Nih, ya nominal. Nah, sekian untuk kasus 2. Sekarang kita untuk data 2. Sekarang kita lanjut ke data 3. Pada data 3 ini merupakan tabel rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional di 33 kota dalam bentuk rupiah per kilogram pada tahun 2014 hingga 2016. Nah, untuk eh, kategorinya sendiri ada kota harga eceran itu kotanya, lalu ada rata-rata harga eceran beras, lalu terbagi menjadi 3 tahun antara selang waktu 2014 hingga 2016. Langsung saja kita masuk ke soalnya, yaitu analisalah data di samping berdasarkan sumber, pengorganisasian, sifat waktu, dan tingkat pengukuran kuantitatif. Baik, yang pertama yaitu analisa harga dan beras ini merupakan data kuantitatif yang berasal dari survei harga konsumen. Nih, nih. Data tersebut diolah oleh Badan Pusat Statistik. Jadi ini merupakan data resmi dari BPS yang dikutip dari publikasi Statistika Indonesia. Nah, data ini terorganisasi dengan baik, menampilkan rata-rata harga eceran ini di setiap kotanya. Lalu data ini terstruktur rapi dengan baris nama kota yang terstruktur dan kolom rata-rata beras untuk tahun 2014 hingga 2016. Nah, untuk sifat pada data ini adalah numerik kontinu karena mempresentasikan nilai harga yang dapat memiliki angka desimal. Nah, untuk waktunya ini mencakup rata-rata harga dari tahun ke tahun yaitu 2014 hingga 2016. Jadi tidak merujuk pada satu periode saja melainkan rentang waktu 2014 hingga 2016. Selanjutnya kita akan masuk ke data 4. Nah, pada data 4 ini merupakan
Data penjualan versus target pada Provinsi DKI Jakarta per kota atau kabupaten pada tahun 2000 hingga 2011. Di sini komponennya terdapat eh, provinsi yaitu satu DKI Jakarta, lalu terdapat kota atau kabupaten yang dinaungi Provinsi Jakarta tahun hingga target. Langsung saja kita masuk ke soalnya yaitu analisalah data di samping berdasarkan sumber, pengorganisasian, sifat, waktu, dan tingkat pengukuran kuantitatif. Nah, data ini diambil dari catatan yang sudah ada, bukan hasil survei langsung, jadi termasuk data sekunder. Bentuknya sudah rapi dalam tabel, berisi informasi seperti yang saya bilang tadi, ada wilayah kota atau kabupaten, hingga catatan dari tahun 2000 hingga 2011. Karena memuat data wilayah berulang kali selama periode tertentu, jenisnya disebut data panel atau time series. Nah, isi datanya merupakan gabungan antara angka dan kategori. Nih, angka seperti penjualan, target, nah, sedangkan provinsi dan kabupaten ini merupakan data kualitatif yang jadi label pembeda antara wilayah. Dengan format seperti ini, kita bisa melihat perkembangan angka di masing-masing wilayah. Untuk skala pengukuran juga berbeda-beda. Penjualan dan target punya skala rasio. Nih, karena jarak antar tahun sama, tapi tidak ada nol absolut. Ini bisa dilihat, tidak ada nol absolut. Nah, sementara provinsi dan kota itu berskala nominal karena hanya sebagai nama kategori. Nih, nih. Baik, cukup sekian presentasi dari saya untuk kasus satu ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.